네. 네. 감사합니다. Setelah kabur melalui jalan tersebut, ternyata Taejung berhasil selamat dan terdampar di pinggir pantai. Setelah mencuri pakaian yang ada di sana, Taejung terus berlari untuk mencari toko servis elektronik milik Pak Noh. Pak Noh yang melihat jika di depannya adalah Taejung menjadi sangat kaget dan langsung mengobati semua luka yang didapatkan oleh Taejung. Sedangkan untuk Yohan, dia sangat kesal dengan Taejung karena dia satu-satunya napi yang terfikirkan kabur dengan cara seperti itu. Selain itu, dia juga telah menutupi berita soal hilangnya para napi termasuk kaburnya Taejung. 이제 뭘 하고 Kembali ke Taejung, akhirnya dia sudah sadar dari pingsannya. Pak Noh langsung mengatakan, apapun yang akan Taejung lakukan setelah ini, lakukan saja di tempatnya. Pak Noh juga memberikan Taejung sebuah handphone. 잘 쓸데없이 걱정만 끼쳐도 뭘 어떻게 할 생각이야? 그래서 내가 어쩔 수 없이 억지로 필요할 거야. Setelah kondisinya sedikit membaik, Taejung kemudian berkunjung ke makam mendiang adiknya. Dan dia pun langsung teringat dengan si pengacara kampret Kim Sang-rak. Setelah mendapatkan informasi tempat tinggalnya, malam harinya Taejung langsung mengikuti si pengacara. Tapi si pengacara mulai menyadari jika ada orang yang sedang mengikutinya. Dia kemudian menghubungi si eksekutor untuk datang membantunya. Ketika mereka bertemu, alangkah kagetnya si pengacara saat melihat sosok Taejung sedang berdiri di depannya. Tanpa basa-basi, Taejung langsung menghajarnya. Karena dia sudah bersumpah pasti akan datang untuk menghabisi si pengacara. Setelah mengikat si pengacara, Taejung merekam semua perkataannya. Taejung mencoba untuk mencari informasi. Tapi si pengacara mengatakan jika tugasnya hanya sebagai pembersih. Dia hanya melakukan perintah dari atasannya. Taejung kemudian lanjut mencari informasi dari berkas yang dibawa oleh Sang-rak. Di sana dia menemukan jika ada orang lagi yang akan dijadikan kambing hitam atas kesalahan orang yang berkuasa. Dia bernama So Hyun-jung. Setelah menyiksa si pengacara, dari sinilah Taejung baru menyadari bagaimana orang-orang tidak bersalah termasuk dirinya dijebak untuk menggantikan pelaku sebenarnya. Ketika dia sedang serius mendengarkan penjelasan si pengacara, dia tiba-tiba diserang oleh eksekutor yang ternyata sudah tiba di sana. Dari pergelutan mereka, Taejung akhirnya mengingat wajah si eksekutor yang kemarin menyamar sebagai dokter yang menyuntikkan vaksin. Setelah Sang-rak berhasil bebas, dia juga ikut membantu menghajar Taejung. Taejung sempat mengambil suntikan yang dijatuhkan oleh si eksekutor, kemudian bangkit lagi untuk menghajar Sang-rak. Dia yang kesal bertanya apakah Sang-rak juga menghabisi adiknya atas perintah atasannya. Tentu saja Sang-rak langsung mengatakan jika si eksekutorlah yang menghabisi adiknya Taejung. Sebelum si eksekutor pergi dari sana, dia sempat melempar peledak ke dalam ruangan. Taejung yang melihat itu langsung berlari menjebol kaca dan tidak lupa mengambil berkas yang berisi informasi Hyun-jung. Dari ledakan itu, si pengacara kampret sudah dipastikan tewas, sedangkan si eksekutor masih selamat. Beralih ke tempat Yohan. Ternyata dia tidak hanya sekedar bocah cupu yang memiliki kuasa. Terlihat dia memiliki skill berpedang yang lumayan mumpuni. Dia kemudian mendapatkan kabar jika Taejung lagi-lagi berhasil lolos. Dalam suasana hati yang kesal, Yohan kemudian memutuskan untuk pergi keluar. Ternyata Yohan pergi untuk menemui si eksekutor yang gagal menghabisi Taejung. Tanpa basa-basi, Yohan langsung menyerang si eksekutor yang sedang terluka.
dan dengan mudahnya bisa mengalahkannya. Dia yang memang sedang kesal melampiaskan semua kekesalannya dengan cara menghabisi si eksekutor. Setelahnya dia menelpon tim pembersih untuk membereskan jasad dari si eksekutor. 청소 좀 해줘. Keesokan harinya, Johan langsung mencari pengganti si eksekutor. Dia pergi ke kantor polisi untuk membebaskan seorang detektif yang handal tapi memiliki sifat yang jahat. Dia bernama Hwang Il-guk. Karena Hwang ini sangat handal dalam mencari orang, Johan langsung menugaskannya untuk mencari keberadaan Taejung. 제가 Beralih ke Taejung. Setelah dia mengetahui cara kerja dari sindikat yang menjebaknya, dia berencana akan menolong Hyunjung yang akan dijadikan korban berikutnya. 괜찮아. 앞으로 어디 딴 데 갈 생각하지 말고 도주해? 안 된다고! 우리 어떻게 도주했는지 이거 조사하려면 Sedangkan di penjara, si Piryang diberikan tugas oleh kepala penjara untuk mendampingi detektif Hwang dalam mencari keberadaan Taejung. Sebenarnya si Piryang masih bingung dengan hilangnya para napi, tapi semuanya seolah-olah dihalang-halangi. Si kepala penjara pun mengatakan jika itu semua adalah perintah darinya. Karena dia hanya bawahan, dia pun tidak bisa berbuat apa-apa. 나가는 새끼인데 뭐요? 해지도록 쳐다봤을까? 성경책자 그리워서 그랬나? Sementara itu, Johan mulai menjalankan skenarionya. Di sisi lain, Taejung juga mulai mengawasi Hyunjung secara diam-diam untuk mengetahui orang-orang yang bertugas mengawasi Hyunjung. Taejung merakit kamera CCTV kecil yang bisa diletakkan tanpa menarik perhatian dan memasangnya di titik-titik yang sudah dia tentukan. 좋다. 응? Ketika sedang mengawasi Hyunjung, kebetulan Eunbi datang ke tempat Pak Noh untuk mencari uang seperti biasanya. Karena si Eunbi ini wanita yang sedikit bengal, terpaksa Taejung membantingnya karena tidak bisa diajak bicara baik-baik. Ketika Pak Noh datang, barulah Taejung mengetahui jika wanita itu adalah putrinya Pak Noh. Taejung yang merasa tidak enak pun meminta maaf kepada Pak Noh. Taejung yang sebenarnya kesal melihat sikap tidak sopan Eunbi terpaksa mengikutinya. Ternyata Eunbi yang bengal meminta Taejung untuk membayar uang sewa rumah kepadanya. Dan apesnya Taejung juga mendapatkan bogeman dari Eunbi. Detektif Hwang yang masih melanjutkan penyelidikannya datang ke kamar mayat bersama si Piryang untuk melihat jasad dari si pengacara. Si Piryang masih ragu jika itu semua adalah perbuatan dari Taejung. Tapi si detektif ternyata mendapatkan foto Taejung berada di lokasi saat kejadian. Setelah dari sana, detektif Hwang akan menemui tahanan yang dekat dengan Taejung. Orang itu tidak lain adalah Pak Noh. Sedangkan untuk Taejung, setelah mengawasi CCTV selama 24 jam, akhirnya dia menemukan orang-orang yang mengawasi Hyunjung. Selain itu, dia juga telah mengetahui ada orang yang mengikuti pergerakan Hyunjung seharian penuh, agar rute ponsel korban sesuai dengan pergerakannya. Karena merasa waktu mereka tidak banyak, Taejung langsung pergi menggunakan motor lamanya untuk mencegah itu semua. Dan seperti apa yang Taejung dulu alami, tiba-tiba ada ponsel yang tertinggal di tempat Hyunjung. Setelah dia mengangkatnya, wanita dalam ponsel tersebut memintanya untuk membawakan ponsel itu ke alamat yang dia berikan dengan imbalan uang. Taejung yang baru tiba di sana hanya bertemu dengan putrinya Hyunjung. Tapi untungnya, sang ibu meninggalkan alamat yang akan dia tuju. Taejung pun langsung bergegas pergi ke sana. Detektif Hwang yang sudah sampai di tempat Pak Noh kemudian diberitahu oleh si Piryang agar menemui Pak Noh secara baik-baik. Karena dia pasti takut melihat ada keberadaan mereka di sana. Tapi Hwang tetap bodoh amat. Dia tetap akan melakukan penyelidikannya tanpa peduli kesehatan mental orang lain. Begitu Pak Noh membuka pintu,
Huang langsung masuk begitu saja dan menanyakan keberadaan Taejung. Karena merasa curiga, Huang memaksa untuk masuk ke dalam. Tapi dia malah melihat Enbi yang akan berganti pakaian. Tentu saja Enbi yang bengal langsung membentak dan mengusir mereka dari sana. Tapi berkat Enbi, persembunyian Taejung tidak ketahuan. 가지가지로 한다. Setelah diarahkan oleh wanita di ponsel, akhirnya Hyunjung bertemu dengan si wanita. Tapi setelah Hyunjung menyerahkan ponselnya, Taejung yang sudah ada di sana langsung merebutnya. Kabar itu pun telah diketahui oleh Yohan, dan sebuah fakta baru kembali terungkap. Ternyata semua senjata yang digunakan pelaku untuk menghabisi korbannya ditaruh di dalam semua patung ciptaannya. Kemudian dia sengaja meminta keluarga si pelaku membelinya dengan harga sangat tinggi untuk diberikan kepadanya sebagai imbalan, padahal dia sendiri yang membuatnya. Setelah Taejung mendapatkan ponselnya, Pak Noh memberitahunya jika tadi ada polisi yang datang. Tapi Pak Noh meminta agar Taejung tidak khawatir dan jangan pindah ke mana-mana. 제가 여기 있는 게 아니야, 참 어두운 법이잖아. 걱정하지 마. 별소리를 다. 자. Malam harinya dengan menaiki bus, Taejung menelpon nomor yang ada pada ponsel korban dan mengatakan jika dia akan mengembalikan ponsel itu, tapi dia meminta bayaran uang. Tentu saja itu adalah rencana dari Taejung. Setelah si wanita membawa uangnya, Taejung menyuruh si wanita memberikan uang itu pada kurir bermotor. Setelah si kurir diikuti oleh komplotan mereka, akhirnya Taejung memberitahu si wanita lokasi ponselnya dan langsung mengikutinya. Seorang asasin wanita datang ke tempat komplotan Yohan membuat bukti untuk memanipulasi TKP. Di sana ternyata sudah ada Yohan dalam bentuk hologram dan sedang memarahi ketua yang bertugas di sana. Karena si ketua kembali melakukan kesalahan, Yohan langsung menyuruh asasinnya untuk menghabisi si ketua. Setelah mengikuti si wanita, akhirnya Taejung tiba di tempat Yohan membuat bukti-bukti manipulasi. Dia kemudian menyamar sebagai karyawan setelah menghajar satu orang yang ada di sana. Ketika melihat orang-orang yang sedang membuat bukti manipulasi, Taejung diam-diam merekam apa yang mereka lakukan. Tapi apesnya, ponselnya berdering saat Pak Noh menelponnya. Dengan susah payah, akhirnya Taejung bisa kabur dari tempat itu dan menuju ke salon tempat Hyunjung. Sementara itu, si asasin wanita juga datang ke salon milik Hyunjung. Untungnya, Taejung datang tepat waktu di saat Hyunjung akan dieksekusi oleh si asasin. Taejung pun langsung adu mekanik dengan si asasin wanita dan mendapatkan beberapa luka, begitu juga dengan si wanita. Setelah mendengar sirene polisi, si asasin langsung kabur dari sana. Yohan yang sedang melihat layar besarnya mengetahui jika Taejung telah menyusup ke tempat pembuatan barang bukti. Tidak lama, si bibi datang dan memberitahu Yohan jika dia kedatangan tamu. Ternyata orang itu adalah si sampah Dokyung dan ayahnya. Mereka datang ke sana karena mengetahui jika Taejung yang merupakan orang yang dijebak untuk menanggung kejahatan yang dilakukan oleh Dokyung masih hidup dan berkeliaran bebas. Si ayah menyuruh Yohan untuk segera membereskan masalah ini. Jika tidak, lain kali dia akan datang tapi tidak sebagai tamu. Kelakuan ayah dan anak sama saja. Seorang anggota dewan melindungi kejahatan anaknya yang merupakan sampah masyarakat. Setelah mereka pergi, terlihat Yohan sangat tidak terima atas sikap ayah anak tersebut. Karena dia sudah muak dengan kelakuan Dokyung, Yohan berencana untuk membantu Taejung agar bertemu langsung dengan Dokyung yang merupakan pelaku sebenarnya dari kasus yang menjeratnya.
박태 Taejung dan Pak Noh akhirnya membawa Hyunjung dan anaknya ke tempat Pak Noh untuk sementara waktu. Di momen ini, Eunbi mulai menaruh rasa pada Taejung saat melihat jika dia dekat dengan anak kecil. Karena Hyunjung tidak memiliki tempat yang aman untuk dituju, akhirnya mereka membawa Hyunjung ke tempat temannya Eunbi. Keluar dari sana, Eunbi kembali menyuruh Taejung untuk mengikutinya. Dia meminta Taejung untuk menjelaskan siapa dia sebenarnya, apakah dia memang menghabisi orang lain atau tidak. Setelah Taejung menjelaskan semuanya, malam harinya Eunbi langsung tidak bisa tidur memikirkan betapa beratnya kehidupan yang harus dilalui oleh Taejung. Setelah mengetahui fakta itu, Eunbi akhirnya mulai mengerti. Bahkan dia untuk pertama kalinya mau memberikan nomor ponselnya kepada sang ayah agar lebih gampang menghubungi jika terjadi sesuatu. Hal itu pun membuat Pak Noh merasa sangat senang. 전화번호도 아니 무슨 딸이 아빠한테 번호도 안 알려주고 Setibanya di tempat Pak Noh, Taejung langsung merasa jika semua usahanya telah gagal karena ternyata Yohan telah menggunakan orang lain untuk menggantikan Hyunjung. Dan seperti biasa, si pelaku yang dijebak ditemukan telah meninggal karena mendiskon nyawanya. 보내주세요. 앞으로 Taejung yang kesal kembali datang ke tempat Yohan membuat bukti manipulasi. Di sana dia malah menemukan jika semua orang yang bekerja di tempat itu telah tewas dibantai oleh si asasin wanita atas perintah Yohan. Selain itu, Yohan ternyata sudah mempersiapkan sesuatu untuk Taejung. Dia memberikan kepala si eksekutor pria, termasuk memberitahu siapa pelaku sebenarnya dari kasus yang menjeratnya. Melihat si eksekutor telah tewas, Taejung pun merasa sangat marah karena dia tidak bisa membalaskan dendam adiknya. Tapi dia tetap harus melanjutkan semuanya agar nama baiknya kembali pulih. Setelah Yohan meretas Instagram Dokyung dan merubahnya ke mode publik, dia kemudian memberikan nama Instagram Dokyung kepada Taejung agar Taejung bisa melihat update dari story yang dibuat oleh Dokyung. Dengan begitu, dia bisa mencari keberadaan dari Dokyung.